Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, setiap kali seseorang menjalin tali silaturahmi dengan sesama, tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana diantaranya akan dipanjangkan umurnya serta dilapangkan rezekinya. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kami hadir tepatnya di Masjid Sunan Ampel, Surabaya untuk memperingati 71 tahun turunnya zikrullah Thariqatul Mufarrodiyah Makkah Al-Mukarramah, yang mana dari 17 Muharram 1374 Hijriah lalu hingga 17 Muharram 1445 Hijriah saat ini. Tentunya acara pada hari ini pemirsa juga memiliki harapan ingin berdoa untuk bangsa kedepannya serta pemilu kedepannya. Dan tentunya juga bentuk rasa syukur, sujud syukur yang sudah Allah turunkan zikrullah 71 tahun yang lalu. Pemirsa, kira-kira seperti apa kelengkapan acara pada hari ini? Mari ikuti bersama program Kiswah Event bersama saya Sofia Aryani. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkat kebenaran zikrullah al-Mufarridiyah yang dikepalai oleh Maulana Syekh Muhammad Ma'mun yang Engkau kasihi. Amin. Pada hari yang penuh berkah ini, tepatnya 71 tahun kedatangan zikrullah al-Mufarridiyah yang di Mekah Al-Mukarramah. Amin. Tepatnya tanggal 17 Muharram 1374 Hijriah, Engkau datangkan kepada seorang hambamu, Al-Alamah Arif Billah Al-Hafiz Maulana Syekhul Akbar Muhammad Ma'mun, yang menghatamkan Quran istiqomah setiap hari selama 42 tahun. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Penguasa, Engkaulah penguasa seluruh jagat raya ini. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sesadar-sadarnya segala malapetaka yang terjadi di akhir zaman ini tidak lain adalah ulah perbuatan kami sendiri yang banyak menyalahi dan mengingkari aturan-Mu, selalu lalai dan berbuat kerusakan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, baik yang terorganisasi maupun secara perorangan. Amin. Untuk itu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu, bapak, dan dosa-dosa nenek-nenek kami. Ampunilah kami, seluruh jemaah Thariqatul Mufarridiyah dimanapun berada. Amin. Ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah wafat di seluruh muka bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, tuntun dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai dan yang Engkau rahmati. Amin. Kami bertaubat ya Allah, terimalah taubat kami. Amin. Ya Allah yang Maha Agung, Engkaulah sesungguhnya penguasa langit dan bumi. Peliharakanlah negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, peliharakanlah semua negara-negara Islam di seluruh dunia untuk bersatu atas jalan yang Engkau redai. Amin. Ya Allah, peliharakanlah semua negara-negara Islam di seluruh dunia untuk bersatu atas jalan yang Engkau redai. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing dan tuntunlah para pemimpin kami dan para pemimpin di seluruh dunia untuk menjadi pemimpin yang adil dan berani menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Amin. Agar mereka tidak lalai untuk menjalankan dan menegakkan amanah dan tanggung jawab yang ada di pundak-pundak mereka untuk mewujudkan perdamaian dunia. Amin. Ya Allah yang Maha Penjaga untuk semua, kami mohon agar pemilu tahun 2024 mendatang dapat dilaksanakan secara
aman, jujur, dan adil. Amin. Dapat melahirkan para pemimpin yang amanah untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita dasar negara Pancasila. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami seluruh jemaah ahli zikir Tariqatul Mufaridiyah yang hadir di tempat ini, memohon kepada Engkau ya Allah, cucurkanlah rahmat dan maghfirah-Mu, satukan dan kokohkan hati kami untuk berkasih sayang. Seperti yang telah Engkau karuniai kepada orang-orang sebelum kami. Kuatkanlah kami untuk tetap memegang teguh tuntunan agama Islam, agar kami bersatu atas jalan yang Engkau ridai ya Allah, yang telah ditunjukkan oleh kami kasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Engkau cukupi dan penuhi syarat untuk zahirnya janjimu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Amin, amin. Yaitu terjadinya keadilan, perdamaian, kemakmuran, dan persatuan di seluruh muka bumi ini di atas jalan agama yang Kau ridai, yaitu Islam. Amin. Terwujudnya persatuan semua umat manusia di seluruh muka bumi ini dengan mengerjakan sungguh-sungguh apa yang Engkau suruh dan meninggalkan semua yang Engkau larang. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang telah Engkau kukuhkan terhadap Maulana Syekh Muhammad Ma'mun di Sukabumi 50 tahun yang lalu, kami mohon ya Allah, agar seluruh umat manusia di dunia dapat menerima dengan sempurna. Amin, 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 amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Menentukan, di momentum 17 Muharram ini, teguhkanlah dan tuntunlah kami yang daif dan lemah ini untuk tetap masuk dalam barisan orang-orang yang ikhlas dan istiqomah untuk membantu jalannya zikrullah al-mufradiyah ini sampai akhir hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin, saya yakin-yakinnya bahwa masa kejayaan Islam segera Engkau zahirkan ke seluruh muka bumi ini sesuai dengan janjimu akhir zaman saat kiamat hampir sampai. Allah, ya Allah yang Maha mendengar, hamba-Mu berdoa, kabulkan semua doa kami ini ya Allah. Amin, amin. Sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fadhkuruni adzkurkum. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabakal mufarridun. Sabakal mufarridun. Sabakal mufarridun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah Mufaridiyah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan semuanya, sehingga jemaah Mufaridiyah dari berbagai tempat bisa hadir untuk kita berdoa 17 Muharram ini. Sering Syekh kita menyampaikan, mari kita datang beramai-ramai pada satu tempat untuk kita berdoa. Kita tidak tahu doa siapa di antara kita ini yang dikabulkan Allah. Jadi begitu beliau merendahkan hati beliau kepada kita. Di antara kita, mana tahu kita, di antara kita ini yang Allah jabah doanya. Ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih lah yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah, saudara-saudara kita di Surabaya maupun di Madura yang dituai Tuan Erwin, ya. Kemudian dari Madura Tuan Indra, dari Jogja Tuan Bagio, dari Brunei Darussalam yang rombongannya dipimpin oleh Tuan Juanda, dan Malaysia anak kita Tuan Yakdan, dari Camprong Tuan Abdul Rahman, ya. Dari Tegal Tuan Rosidi, dan dari Surabaya Tuan rumah Tuan Sugiarto, dan Lamongan dari Tuan Sanom, juga ada dari Samarinda Tuan Ahmad Ghazali, dari ND Tuan Muhammad, dari Bari keluarganya almarhum Subhan, Tuan Subhan, kemudian dari Bogor Tuan Arham, Jakarta Tuan Abdul Majid, dari Sukabumi Tuan Sabik, Langkat Tuan Maharban, dan dari Lombok Tuan Arya, dan semua Jogja sudah tadi. Semua yang hadir di sini, maafkan saya tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Tapi insya Allah sudah dicatatkan oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah tentang kehadiran kita hari ini. Baiklah, sedikit kita menyampaikan tentang risalah Zikrullah Al-Mufaridiyah ini. Ahli zikir Tarikat Mufaridiyah yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada hari ini, Rabu. Pada hari ini, Kamis, 17 Muharram 1445 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2023. Kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Agung, yang 5 tahun yang lalu juga kita berkumpul di sini. Dan juga waktu kita menyambut kedatangan pemilu tahun 2019. Sekarang juga
kita akan melakukan pemilu 2024 sekaligus kita berdoa untuk keselamatan Indonesia. Ya. Dan tepat hari ini 71 tahun kedatangan Zikrullah Al-Mufardiyah ini di Makkah Al-Mukarramah. Jemaah Zikrullah Al-Mufardiyah yang dimuliakan Allah. Kita segenap ahli zikir tarekat Mufardiyah sungguh sangat beruntung dan bersyukur bahwa dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, kita telah diberikan bimbingan langsung dari Allah dengan datangnya malakul ilham kepada Syekh kita Al-Alamah Al-Arifillah Al-Hafiz Maulana Syekh Al-Akbar Al-Haji Muhammad Makmum. Tepat 71 tahun yang lalu di depan Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Doa zikrullah dari Zikrullah Al-Mufardiyah ini telah disampaikan ke seluruh di muka bumi ini oleh pesuruhnya Makmun, yaitu Maulana Syekh Muhammad Maulana Syekh Asy'ari Al-Hakim, sampai sudah ke semua benua, 5 benua di dunia ini. Zikrullah Al-Mufardiyah ini merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan ibadah yang langsung dari Allah untuk kita kerjakan selepas salat fardu 5 waktu. Sungguh amalan ini, sungguh doa ini sebenarnya ditunggu-tunggu di akhir zaman di seluruh umat manusia. Bahkan seluruh isi alam semesta tunduk kepada Allah yang Maha Pencipta, menunggu dan menyambut gembira akan kedatangan Zikrullah Al-Mufardiyah ini. Kan dengan penjelasan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, seorang wali Allah yang mendapatkan ilham didatangkan Tuhan kepada beliau, dan beliau menulis dalam satu kitabnya di Tanwirul Qulub pada halaman 412 edisi cetakan kelima pada tahun 1343 Hijriah. 1343 Hijriah. Sedangkan turun zikir ini 1374 Hijriah. Artinya 31 tahun sebelum zikir Al-Mufardiyah ini didatangkan Allah kepada Syekh kita, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi telah menuliskan berita tentang sahabat kaum Mufaridun ini akan kedatangan kaum Mufaridun ini. Jadi kaum Mufaridun itu, kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya, mereka itu berjalan di muka bumi mengembang-kembangkan zikir Allah yang di mana-mana tempat dapat tentangan karena ada yang mendustakannya amalan ini. Dikatakan orang amalan ini sesat dan banyak yang bersalah-salahan akan memahami jalan zikrullah ini. Kemudian selanjutnya ditambahkan oleh Muhammad Amin Al-Qurdi, tiada mengetahui oleh wali kutub pada ketinggian amal ini. Kepala-kepala wali namanya wali kutub, beliau pun tidak mengetahui akan jalan amalan ini. Begitu tingginya amalan zikrullah ini. Dan syekhnya ini makam zikrullah ini berawal dari Sayyidina Khidir alaihissalam. Mereka kaum Mufaridun itu tidak terhitung jumlahnya sampai disudahi dengan dipimpin oleh Khalifatul Mahdi. Maka Imamul Mahdi lah wali Allah yang terakhir dari umat ini. Zikrullah Tariqatul Mufardiyah didatangkan Tuhan Allah gunanya untuk menarik umat manusia supaya bersatu, berbuat taat, mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan agama yang satu yang diridainya, yaitu agama Islam, dengan metode atau cara yang sangat mudah, atau dengan tarikat atau wasilah yang sangat mudah, singkat, cepat dan selamat, yaitu dengan berzikir menyebut Allah, Allah, Allah setiap selesai mengerjakan salat fardu yang 5. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali yang artinya, ya Ali, pejamkan kedua matamu, naikkan lidahmu, katakan Allah, Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Jemaah Az-Zikr Mufardiyah yang dimuliakan Allah. Kedatangan Mufardiyah ini
yaitu zikir Allah ini sebagai tanda-tanda besar sudah dekatnya hari kiamat tiba. Seperti sabda Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di atas bumi ini tidak lagi diucapkan kalimat Allah Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sekaligus sebagai tanda-tanda zahirnya Imamul Mahdi, yaitu imam yang adil, yang mendapat petunjuk lagi menunjuki manusia kepada Allah, supaya manusia mau berbuat taat, mengerjakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangan dalam arti yang sebenar-benar. Jadi Imamul Mahdi yang dimaksud dengan sebab kehadirannya, tidak ada satu peperangan dengan senjata apapun. Tidak ada pembunuhan di sana. Hanya yang ada semua kita saling kasih mengasihi satu sama lainnya. Datangnya kemakmuran di seluruh jagat raya. Baidatun taibatun walabun kafur. Gemah 40 bintang orang Jawa. Jadi maksudnya, sebagaimana banyak hadis yang menjelaskan tentang Mahdi. Walhasil yang dimaksudkan bersatu di sini. Kita masing-masing berbuat taat, mengerjakan segala perintahnya Tuhan, dan menjauhi segala larangannya. Itulah paham bersatu itu. Jemaah Az-Zikr Mufardiyah yang dimuliakan Allah. Kehadiran Mahdi bukan untuk menggantikan pemimpin negara-negara di dunia ini. Bukan itu tujuan Mahdi datang. Tujuan Mahdi itu datang adalah untuk mengajak seluruh umat manusia untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala serta menjauhi semua larangan. Jadi dengan kata lain, kehadiran Mahdi tidak lain mengajar, menuntun umat manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mahdi datang untuk memimpin hamba Allah kembali berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai ajaran yang benar adalah ajaran Islam. Kezahiran Mahdi tidak ada yang merasa kalah dan tidak ada yang merasa, semuanya merasa menang. Lalu seluruh kaum muslimin di muka bumi ini menunggu-nunggu datangnya Mahdi yang bertanya-tanya siapa itu Mahdi. Maulana Syekh kita pernah mengatakan, yang bisa menjawab siapa itu Mahdi, Mahdi itu sendiri. Yang penting kita jemaah Mufardiyah tak dapat menjawabnya. Sebagai jemaah kita tidak dapat menjawabnya atau menerang-nerangkannya. Yang menjadi pegangan kita kalau ada yang bertanya siapa itu Mahdi, Maulana Syekh kita mengatakan ahli Mufardiyah itu ada di dalamnya. Siapa itu Mahdi, Syekh kita pun tak tahu. Syekh kita yang tahu. Kita tak perlu tahu siapa pribadi. Tapi Syekh kita tahu dan kita ahli Mufardiyah ada di dalam. Jadi jalan Mufardiyah ini jalan Mahdiyah. Jalan zikir kita pun. Jadi zikir kita pun adalah zikir ijazah Mahdi. Kita mesti bersyukur untuk itu. Selagi ada ijazah ini pada kita, insya Allah kita menang di dunia, menang di akhirat. Jemaah Az-Zikr Mufardiyah yang dimuliakan Allah. Maulana Syekh Ma'mun adalah seorang putra asli Indonesia. Lahir tanggal 28 April 1909 atau tepatnya 9 Rabiul Akhir 1327 Hijrah di Langkat, Sumatera Utara. Pada 9 Syawal 1393 beliau mulai bermukim di Sukabumi sampai 7 Safar atau 28 Februari 1904. Setelah beliau mengadakan perjalanan dari Malaysia, pada saat Maulana Syekh Ma'mun berada di markas Mufardiyah di Sukabumi, inilah tepatnya pada hari Jumat 17 Dzulhijjah 1394 Hijrah atau bertepatan tanggal 11 Januari 1974.
turunnya doa hadis sabakal mufaridun yang pernah disampaikan, diceritakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qudi dalam kitabnya Talmirul Qulub. Sabakal mufaridun, dan pengukuhan atas pengembangan tugas untuk menyatakan seluruh umat manusia di akhir zaman atas jalan yang diridhai Allah, sehingga tercapai perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan beliau meninggalkan markas Mufardiyah Sukabumi pada tanggal 7 Safar 1394 Hijriah atau tanggal 28 Februari 1974. Sejak beliau pindah meninggalkan rumah Sukabumi, maka sejak itulah markas Al-Mufardiyah pindah ke Makkah Al-Mukarramah sampai akhir zaman. Salah satu amalan dan akhlak beliau yang sangat terpuji sampai akhir hayat beliau adalah setiap hari secara istiqamah beliau menghatamkan Al-Quran selama 42 tahun setiap hari sampai akhir wafat beliau tanggal 22 Juni 1908 atau 17 Rajab 1398 Hijriah dalam usia 69 tahun di Tanjung Pura Langkat. Jemaah Al-Nurullah Al-Mufardiyah yang dimuliakan Allah, di penghujung akhir zaman ini, kalau kita mempelajari sejarah perjalanan agama umat manusia di dunia, dapatlah kita yakini bahwa pada saat inilah benar-benar akhir zaman, yaitu puncaknya kerusakan mental spiritual dan kerusakan akidah agama pada diri banyak manusia di mana-mana. Hilangnya akhlakul karimah dan moral, rotoknya sendi-sendi agama, ketidakpedulian kepada sesama dan saling menjegal di semua aspek kehidupan. Rusaknya sendi-sendi kehidupan sosial, dan kita pun politik dan bernegara jauh dari praktek-praktek nilai-nilai agama dan juga jauh dari sila-sila Pancasila yang kita cita-citakan, yang telah dituangkan oleh pendiri negara kita ini. Dan banyak sekali sederetan krisis-krisis rohani yang lain. Singkat kata, semua kejahilan umat manusia hidup pada zaman Nabi sebelum ini terkumpul semuanya pada penduduk akhir zaman. Tidak sedikit kita saat ini beragama hanya sebatas di tingkar sajadah, sebatas waktu akad nikah atau pada acara kematian. Mudah-mudahan kita terpelihara dari itu. Kita ahli zikir Mufardiyah benar-benar kafah dan menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tarikat Mufardiyah tidak menganut ideologi politik manapun, hanya tegas, patuh, taat dan menyokong sepenuhnya kepada pemerintah Republik Indonesia yang sah. Demikian pula halnya seluruh ahli seluruh tarikat Mufardiyah dari kawasan negara manapun mereka berasal atau tinggal, hendaklah ia patuh, taat dan menyokong sepenuhnya kepada pemerintahnya yang sah tanpa ragu-ragu. Masing-masing kita taat mengerjakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang dikatakan kita sudah bersatu. Jemaah Al-Nurullah Al-Mufardiyah yang dimuliakan Allah, marilah kita simak tafsir beberapa hadis Nabi yang banyak berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jemaah, yang bisa menghibur kita, yang bisa memberikan menambah keyakinan kepada kita. Pengikut Al-Mahdi adalah kebanyakan berasal dari orang-orang miskin, tidak mempunyai kedudukan di masyarakat, tidak mempunyai bekal yang cukup. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan dari Abdullah bin Sufyan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, akan berlindung di Baitullah Ka'bah satu kaum yang tidak mempunyai pembela, tidak berjumlah banyak, dan tidak pula memiliki bekal yang cukup. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, satu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah. Lalu diutuslah sekelompok tentara untuk mengejar mereka, sehingga mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Sudah menjadi sunnah bagi orang-orang terpilih bahwa mereka rata-rata adalah orang-orang yang tidak memiliki
asbab-asbab atau sarana-sarana yang mendukung, yaitu orang yang lemah menurut pandangan orang lain, orang yang miskin. Sebagaimana para pengikut Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau, pengikutnya sebagian besar adalah orang miskin, budak. Namun hal ini telah meyakinkan Raja Heraklius bahwa Muhammad SAW memang benar-benar Nabi seperti yang dinubuahkan dalam Taurat dan Injil. Heraklius, Raja Roma saat itu pernah bertanya kepada Abu Sufyan, orang Arab yang saat itu tengah berdagang di daerah Romawi, dari golongan manakah pengikutnya Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Abu Sufyan, dari kalangan bawah, orang miskin. Sehingga Raja Roma Heraklius masuk Islam. Begitu juga sebaliknya. Kebanyakan orang-orang yang menentang kebenaran adalah orang yang hidup mewah, cinta dunia yang berlebihan. Sifat seperti ini merupakan penyakit yang tidak dikehendaki Allah. Penyakit yang tidak dikehendaki Rasulullah. Para pengikut Al-Mahdi merupakan golongan yang lemah dalam pandangan manusia. Bukan golongan papan atas dan tak mempunyai kedudukan di masyarakat. Pengikutnya sebagian besar adalah orang-orang miskin yang dipandang rendah oleh orang-orang kaya. Ketiadaan sarana yang mendukung tersebut mengandung hikmah agar mereka hanya bertawajuh hanya kepada Allah. Karena Allah ingin membuktikan kuasanya di atas sekalian manusia. Untuk mengajari manusia yang saat ini begitu terpuruk kepada kesyirikan yang tersembunyi, yaitu yakin pada asbab-asbab kebenaran, kebendaan. Misalnya, mereka yakin bahwa dengan uang, ilmu pengetahuan dan teknologi akan selesai segala masalah. Dengan jabatan akan selesai masalah. Dengan kekuatan yang ada padanya akan langgeng kekuasaannya. Allah berkehendak dengan ketiadaan dan kelemahan orang-orang pilihannya itu lemah di mata orang yang jauh dari Allah agar menjadi contoh bagi dunia. Juga agar membuka mata dunia bahwa harta, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan jabatan tidak mampu menyelesaikan masalah pada hari ini. Semua itu tidak mempunyai manfaat kecuali dengan izin Allah. Materi, iptek dan jabatan merupakan tema sentral yang menjadi berhala yang mewarnai kehidupan manusia saat ini. Seluruh kaum yang pernah dihancurkan Allah adalah karena meletakkan keyakinan kepada salah satu atau dua atau semua dari ketiga berhala tadi. Kaumnya Fir'aun dihancurkan karena meletakkan tahta yang berupa kerajaan yang besar sebagai berhala. Dengan puncaknya Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Hari ini pun dunia sedang terperosok kepada penyembahan ketiga berhala tadi, terutama berhala ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui Al-Mahdi dan para pengikutnya, Allah berkehendak agar manusia berharap hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Menegakkan kembali kalimat Allah, yaitu zikrul Allah di seluruh muka bumi, menancapkannya di seluruh hati sanubari manusia, orang-orang mukmin. Ahli zikir tarikat Qadriyah yang dikasihi Allah, marilah kita semua menyimak, menghayati dan memegang teguh apa-apa yang telah disampaikan oleh Syekh kita Maulana Muhammad Ma'mun maupun pesuruh beliau Maulana Asy'ari Al-Hakim. Lebih 40 tahun yang lalu Maulana Syekh kita berpulang, dan 18 tahun pesuruh beliau Maulana Syekh Haji Asy'ari berpulang ke rahmatullah. Sudah sepatutnya kita selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah. Bersatu padu dengan penuh keikhlasan, saling bantu-membantu, meneruskan kerja-kerja mufadiyah sesuai dengan kapasitas dan kebolehan kita masing-masing, dengan tetap berpedoman dan amanah dan pesan-pesan dari Maulana kita yang kita kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Abzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kabar baik Prof. Abzu ya. Baik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Prof. Afzul, pada acara kali ini mungkin bisa sedikit dijelaskan Prof, kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dari terselenggaranya peringatan 71 tahun turunnya Mufarrodiyah ini? Ya, ini syiar kita ya. Syiar kita, tanda kita berbagi, bagaimana kita sudah menikmati dengan amalan zikir ini. Setiap yang mengamalkan zikir ini tak lepas lagi salat 5 waktu. Jadi siapa-siapa yang mengamalkan zikir ini, yang tadinya biasa meninggalkan salat, sekarang tidak pernah lagi meninggalkan salat 5 waktu. Itulah yang paling utama, yang paling kita rasakan dengan kedatangan zikrullah al-Mufarrodiyah ini, yang didatangkan Allah kepada Syekh kita 71 tahun lalu di Makkah Mukarramah. Salah satu di antaranya adalah bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mudah, dengan simple. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Mulai orang-orang yang paling sibuk, mulai orang yang paling rileks. Mulai dari orang-orang status sosial biasa sampai pejabat negara pun bisa mengamalkan ini. Yang kaya maupun yang miskin. Karena simple, menyebut Allah, Allah. Dengan menyebut Allah, Allah ini setiap salat 5 waktu terkawal, terjaga 5 waktu. Padahal kan cita-cita kita usnul khatimah. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah salatahu walin nudat anu sayu amalihi. Yang pertama-tama disab nanti di akhir zaman, di akhirat adalah soal sembahyang kita. Sebaik kita diterima, yang lain-lain akan mengikut. Jadi inilah yang kami rasakan dengan amalan zikir Allah yang datangkan Allah kepada Syekh kita. Kami dulu nih mudah sekali meninggalkan sembahyang. Kami ini dulu panah bekas orang-orang jahat juga. Dengan amalan zikir ini kita boleh tobat, kita boleh mendekatkan diri sama Allah. Jadi ini salah satu cara, metode atau wasilah atau tarikahnya, ya, untuk jalan mendekatkan diri sama Allah. Ya. Itulah yang kita sampaikan kepada semua orang seluruh muka bumi ini, ya, dengan simple kalimat Allah, Allah, sehingga itu membawa orang itu dekat sama Allah. Yang tadinya susah menjadi senang, yang tadinya sakit menjadi sehat. Seperti surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, engkau sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dengan kau berzikir menyebut aku Allah, Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang berzikir itu. Apakah luar biasa itu? Masalah. Inilah yang mau kita sampaikan, syiar-syiarkan ke seluruh orang-orang muslim maupun non-muslim ke muka bumi ini. Karena kenikmatan itu kami sudah rasakan hari ini. Surga itu kami sudah rasai di dunia ini. Kami ingin berbagi sebetulnya, menyampaikan, mensyiarkan. Silakan amalkan ini supaya cepat peperangan itu padam, supaya tepat keadilan itu terpenuhi, supaya padam niat-niat orang jahat itu kepada kemanusiaan dicabutkan Allah dengan kalimat Allah, Allah tadi. Ya, kita kan tahu bagaimana Nabi kita pernah mau dibunuh Daksur, di mana Daksur ini seorang panglima tentara kafirun kan, membunuh Nabi. Yang menyelamatkan Nabi siapa? Kalimat apa? Allah, kata Nabi. Dengan ucapan itu lepas pedangnya. Dengan lepas pedang, Nabi ambil pedang lagi. Dengan begitu peperangan tidak terjadi peperangan, tapi semua orang kafir masuk Islam. Insya Allah ini akan terulang kembali di akhir zaman ini. Dengan zikrullah ini, Allah tunjukkan kuasanya untuk bisa memadamkan kejahatan semua muka bumi ini dengan zikir Allah ini. Itulah yang keinginan kita untuk mensyiarkannya ini sekarang, ya, supaya ini sampai kepada seluruh orang yang butuh, kepada orang yang ada rezekinya, mulai dari kepala negara sampai orang-orang biasa. Gitu. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa harapan terbesar dari terselenggaranya acara ini adalah bagaimana orang-orang yang masih meninggalkan sholat 5 waktu dengan zikir yang sudah diucapkan tadi, insya Allah tidak akan meninggalkan sholat kembali. Seperti itu ya Prof ya? Tanda syukur kita.
Kita mau ajak kenikmatan kami ini, kita pun mau menyampaikan, membagi kepada kawan-kawan kita. Karena cita-cita setiap insan manusia itu husnul khatimah. Dia mati di saat beriman kepada Allah. Itulah cita-cita yang paling tinggi. Inilah satu cara jalan untuk mencapai cita-cita itu. Ya. Yang tadi kita sampaikan, ilmu pengetahuan, teknologi, jabatan tidak bisa menyelesaikan masalah kemelut dunia hari ini. Itu yang kita perebutkan hari ini. Itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Insya Allah, Allah akan bisa selesaikan dengan tangannya. Dan kita diminta menyebut namanya. Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan ya, memuji menanggil namanya. Ya. Sehingga dengan zikir Allah ini yang ada di Quran, ada di hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan itu tak ada contohnya, keliru itu. Ya. Ada di Quran, ada di hadis. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ard. Allah, Allah. Jelas Nabi kita menyampaikan itu. Tidak akan ditegakkan hari kiamat. Kalau masih ada orang di muka bumi ini menyebut Allah, Allah. Jadi terang gitu. Masa itu salah? Masa itu tak ada dicontohkan Nabi? Inilah salah satu yang kita tidak inginkan dari kawan-kawan kita yang kurang pengetahuannya, ya, menyalah-nyalahkan seperti ini. Dan ini pun berlaku karena hadis sabakal faridun yang ditamir kulub Muhammad Amin Al-Qurni itu mengatakan juga amalan ini dianggap orang salah, bersalah-salahan orang tentang amalan ini. Itu pun didatangkan Tuhan kepada Kiai Syekh Muhammad Amin Al-Qurni dalam kitabnya Tamir Qulub 31 tahun sebelum turunnya zikir ini di Makkah tahun 1374 Hijriah. 1374 Hijriah. Ya. Jadi inilah tanda sayang kasih kita ke seluruh, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Insya Allah dengan kita memandangkan Allah ini, kemelut dunia hari ini, mudah-mudahan dipadamkan Allah. Amin. Karena tangan Allah sajalah yang bisa menyelesaikannya hari ini. Tak ada satupun manusia bisa menyelesaikannya. Dengan jabatan apalagi, dengan kekayaan apalagi, dengan ilmu pengetahuan teknologi apalagi. Insya Allah dengan kalimat Allah, Allah sendiri yang akan memberikan kedamaian, akan janji Allah akan tegakkan kembali kebenaran al-Islam itu, walaupun satu hari di akhir zaman. Itulah dalam rangka itulah kita mensyiar-syiarkan ini, mengkabar-kabarkan ini kepada seluruh dunia. Ya, inilah tanggung jawab kami yang sekarang ini. Kami ini orang-orang bodoh-bodoh, tak punya pengetahuan tentang agama. Kami bukan ahli agama. Kami bukan lulusan universitas agama. Kami bukan lulusan Kairo. Ya. Tetapi alhamdulillah ada rezeki kita. Boleh mengamalkan zikir Allah ini. Ya. Sehingga dengan modal Allah ini kita boleh sampaikan sama kawan-kawan. Amalkan ini. Amalkan ini. Supaya apa? Tegak waktu. Salat 5 waktu. Kalau orang sudah menegakkan salat 5 waktu, tentu yang baik-baik akan dia buat. Karena salat mencegah kemungkaran. Kan? Nah, justru kita selesaikan masalah salat ini. Kita ajak orang supaya menegakkan 5 waktu fardu. Insya Allah yang salah lain otomatis dia akan tinggalkan. Kita tidak perlu menyebutkan kesalahan-kesalahan orang, dosa-dosa orang, tak perlu kita sebutkan. Kita himbau mengajak untuk berzikir, menyebut Allah. Sehingga otomatis yang salah-salah pada diri masing-masing itu akan ditinggalkannya. Itu yang kami alami selama ini. Yang kami alami selama ini semua kawan-kawan kita ini. Ya. Baik, Prof, luar biasa sekali ya. Mungkin bisa juga dijelaskan, Prof, kira-kira mengapa yang dipilih Sunan Ampel, Prof, tempatnya? Sunan Ampel ini kan masjid sudah tua. Banyak orang-orang alim, orang-orang saleh di sini. Dan ini tempat berkumpulnya orang ahli sunnah wal jamaah di sini. Ya, dan terbuka. Dan sejak kami dulu beberapa tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kami dikasih oleh pengurus masjid ini tempat untuk kami bisa menyampaikan ijazah zikir ini pada jemaahnya. Sampai hari ini kami diterima dengan baik. Itulah kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dari Ampel inilah dunia tahu tentang zikir Allah itu.
Ya, mudah-mudahan insya Allah. Nah, kita pun punya tempat-tempat ibadah kita di Langkat, di Sukabumi maupun di Jakarta. Itu sudah biasa kita menyampaikan dari situ. Tetapi di tempat ini luar biasa. Karena ini tempat pertemuan semua banyak orang-orang alim, ya, orang-orang yang beribadah, itikadnya ahli sunnah wal jamaah. Dan kita ambil tempat ini sebagai tempat yang boleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin. Kemudian Prof, kira-kira bisa disebutkan Prof, untuk jamaah semua ini kira-kira datang dari kota mana saja? Mungkin beberapanya saja Prof. Ya. Ada dari Malaysia, ya. Di Indonesia ada macam-macam wilayah. Ada yang dari Lombok, dari Bali, dari Ende, ya. Dari Jawa sendiri sini ada Lamongan, dari Madura, ya, Nganjuk, yang sebisanya yang bisa ketemu di sini. Dan di tempat-tempat lain pun kita mengingati ini, ya. Ada di tempat lain, di khemah kita di Medan, ada di Sukabumi dan sebagainya. Jadi kita pakai di sini tempat universal, tempat orang bertemu. Nah, untuk kita menghimbau siapa yang ada rezekinya, amalkan ini, ya. Untuk peringatan acara ini kira-kira biasanya diselenggarakan berapa tahun sekali Prof? Setiap tahun, setiap 17 Muharram kita ingati, kita berdoa. Dan kita ada standar, artinya SOP-nya ataupun apa yang kita baca. Jam 10 pagi kita mulai berdoa, 10 pagi itu. Karena kedatangan zikir Malakul Ilham, zikrul al-Mufardiyah ini di Makkah, waktu Syekh kita di depan Ka'bah itu 71 tahun yang lalu di Ismail, jam 10 pagi, tanggal 17 Muharram 1374 Hijriah, 71 tahun setelah ini, ya. Jadi kita mengingati itu, insya Allah para malaikat-malaikat Allah banyak hadir dengan peringatan ini, sehingga doa kita dijabah oleh Allah. Baik, berarti itu sedikit sejarah mengapa dimulainya harus jam 10 pagi gitu ya Prof ya. Kedatangan zikir itu didatangkan Allah Malakul Ilham kepada Syekh kita di Makkah, di Ka'bah 71 tahun lalu jam 10 pagi. Ya. Kalau itulah maka kita ambil jam 10 ini. Baik, terima kasih Prof Abzul, luar biasa sekali penjelasan dan juga sedikit ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua. Tentunya kami berharap, kita semua berharap juga bisa lebih baik lagi ke depannya seperti itu ya Prof ya. Juga tentunya masyarakat Indonesia maupun seluruh luar negeri, luar manapun itu juga mengharapkan ridho dan doa dari para Prof yang juga luar biasa supaya kami juga bisa berkembang atau berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti tadi kan kita berdoa. Kita berdoa universal untuk kedamaian dunia, untuk kedamaian kaum muslimin maupun bukan muslimin. Jadi persatuan itu, yang dimaksud bersatu itu, pahaman dari Syekh kita, pemahaman kita itu bukan dalam satu atap, dalam satu organisasi, bukan. Paham bersatu itu setiap orang mengerjakan apa yang disuruh Tuhan, dan setiap orang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kalau itu sudah terjadi, pasti bersatulah umat manusia ini. Ya, saling bertengkar mengatakan itu bukan punya saya. Kalau sekarang bertengkar memperebutkan saya punya. Kalau sudah datang masanya orang itu takut untuk berbuat salah, ya, tidak mau dia berbuat lagi dan dia berbuat apa yang disuruh Tuhan, maka aman damailah dunia ini. Dan itu Allah akan datangkan janji itu. Janji itu walaupun sesaat. Itu yang ditunggu-tunggu orang pada hari ini. Itu yang kita sampaikan. Bahkan orang sudah mulai berputus asa. Bahwa janji engkau itu yang mana ya Allah, kok enggak kunjung-kunjung datang. Dalam hadis itu disebutkan juga. Itulah salah satu tanda aku akan sampaikan janji. Di mana saat-saat orang sudah berputus asa tentang itu. Bagaimana hari ini, kondisi hari ini? Kan dari segi ekonomi banyak orang susah. Dari segi politik kita bisa paham semuanya. Macam mana kacaunya. Macam mana amanah yang tidak amanah dan segala macamnya. Ya. Nah, jadi dengan zikir Allah ini kita harapkan kita tidak akan menunjukkan salah-salahnya orang. Kita akan tunjukkan yang benar saja. Allah, Allah, Allah. Setiap orang yang sudah mengamalkan zikir Allah ini, maka Allah betulkan dia.
otomatis dia akan Allah betulkan niat hati fikirannya. Jadi kita tidak bisa membetulkan orang. Kita hanya bisa menyampaikan tool, instrumen, alat untuk membetulkan yang didatangkan Tuhan kepada syekh kita yang dasarnya Quran dan hadis. Perintah Al-Quran dan hadis. Bagaimana membersihkan hati. Kan afla man tazakka wa zakara wa shalla. Bagaimana sebut namaku. Jadi sebetulnya kuncinya bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah 24 jam. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Kau ingat aku ingat kamu, kata Allah. Supaya itu terjadi, maka orang yang tegak 5 waktu salatnya dan setiap habis sembahyang pun dia tambah dengan zikir Allah, 24 jam Allah kasih garansi. Allah ingat sama dia. Malaikatnya kawal dia. Malaikat jauh peliharakan dia. Karena antar waktu salat itu adzkurkum. Waktu salat fadhkuruni. Habis kita zikir. Antar waktu salat adzkurkum. Allah akan ingati kita. 24 jam otomatis kita akan terpelihara. Ini salah satu metode yang sangat-sangat katakanlah mudah dan canggih yang datangnya dari Allah juga. Bukan ciptaan syekh kita. Bukan syekh kita yang ngarang-ngarang. Datangkan Allah begini loh. Ini Qur'annya, ini hadisnya. Untuk mendekatkan dia sama aku. Gini caranya. Nah itulah dia. Baik, terima kasih Prof atas waktunya, luar biasa sekali. Semoga untuk acara kedepannya bisa lebih ramai lagi. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian acara dalam hari ini. Insya Allah peringatan 71 tahun turunnya Zikrullah Thariqatul Mufarrodiyah Mukarramah Al-Makkah ini dapat membawa keberkahan, kebaikan, dan juga lebih mengeratkan tali silaturahmi antar jamaah Mufarrodiyah. Dan tentunya pemirsa, Sofia Riani pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kiswa Event. Sampai jumpa di lain event. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.